Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Puan Akila dengan NPM 231506170. Jadi di sini saya selaku ketua teknis dari kelompok 5B akan mempresentasikan secara ringkas isi dari bab-bab yang telah eh, dibuat dari kelompok saya. Pertama, jadi di sini kami membuat sebuah proyek sistem informasi pengelolaan gaji dan remunerasi dosen atau staf. Nah, jadi kami membuat 8 bab di mana pada bab pertama ada pendahuluan, bab kedua ada WBS, bab ketiga ada Gantt atau timeline, bab keempat ada estimasi biaya dan sumber daya, bab kelima ada manajemen risiko, bab keenam ada rencana kualitas proyek, bab ketujuh ada tampilan-tampilan dari mockup kami. Kemudian terakhir bab 8 berisi kesimpulan. Kita langsung saja mulai ke pendahuluan ya. Jadi, sistem manual ini sering menimbulkan kendala seperti keterlambatan pencairan gaji, kesalahan perhitungan, dan kesulitan dalam pengarsipan data. Nah, ini tuh pastinya berpengaruh pada efisiensi kerja, akurasi administrasi, bahkan kepuasan dosen atau staf. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, dirancanglah sebuah sistem informasi pengelolaan gaji dan remunerasi dosen atau staf. Nah, kemudian tujuan dari proyek kami adalah meningkatkan efisiensi, meminimalisir kesalahan, menjamin transparansi, menyediakan data akurat dan terintegrasi, serta meningkatkan kepuasan dan kepercayaan dari dosen serta staf. Untuk ruang lingkupnya, itu ada pada pengelolaan data pegawai, ada perhitungan otomatis, slip gaji digital, laporan keuangan, dan rekapitulasi. Kemudian terakhir ada manajemen hak akses. Kemudian untuk stakeholder-nya, pertama ada wakil rektor bidang keuangan dan umum, ada biro umum dan keuangan, dosen dan staf pengajar, unit teknologi informasi, dan pengembangan proyek, dan ada administrasi sistem. Nah, di sini adalah peran-peran dan fungsinya. Kemudian di sini ada estimasi waktu proyek pada minggu pertama kedua, perencanaan proyek dan identifikasi ruang lingkup pada minggu ketiga keempat. Kita akan menganalisis kebutuhan pengguna dan penyusunan spesifikasi sistem. Minggu kelima keenam, membuat desain sistem, arsitektur, dan antarmuka pengguna. Minggu ke-7-9, pengembangan sistem dan integrasi modul. Minggu ke-10 dan 11, pengujian, implementasi, dan pelatihan pengguna. Dan minggu terakhir itu 12, pemeliharaan, evaluasi, dan penyempurnaan pada sistem. Nah, di sini adalah estimasi biaya awal yang di total adalah 17 juta, terdiri dari perangkat keras 8 juta, perangkat lunak 4 juta, biaya operasional dan pelatihan 3 juta, serta ada biaya pemeliharaan awal sebesar 2 juta. Kemudian kita lanjut ke bab 2. Nah, di sini ada kebutuhan fungsional di mana ada beberapa fitur. Ada 10. Nah, jadi di sini ada login, ada halaman dashboard, data pegawai, penggajian, remunerasi, kemudian terdapat juga slip gaji, laporan, pengaturan, notifikasi, dan analisis. Kemudian untuk kebutuhan non-fungsionalnya, itu sistem harus online 24 jam, waktu respon kurang dari 2 detik per aksi, tampilan intuitif dan mudah digunakan, keandalan sistem lebih dari 99% operasional, login aman, enkripsi data, kontrol akses, dan juga bahasa yang digunakan itu bahasa Indonesia dengan istilah umum agar dapat dimudahkan pengguna dalam menggunakannya. Kemudian di sini ada beberapa spesifikasi sistem. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkasnya saja. Kenapa? Karena nanti akan dijelaskan oleh anggota tim saya untuk detailnya. Nah, di sini ada WBS Gantt. Kita langsung aja ke sini. Nah, jadi di sini adalah tampilan WBS. Tampilan WBS. Jadi di sini ada 3 level 1, 2, 3 dengan kode dan deskripsi. Nah, di sini nanti akan dijelaskan oleh Adwika secara detailnya. Nah, kemudian di sini ada timeline proyek, ada
seperti yang saya bilang tentang estimasi pengerjaan 1, 2, eee, perencanaan proyek, minggu ketiga keempat analisis kebutuhan, dan selanjutnya sampai, minggu ke-12, yaitu pemeliharaan dan evaluasi. Kemudian di sini ada implementasi manajemen tugas dalam Trello. Nah, jadi di sini, eee, kita juga telah membuat dalam Trello, ya di mana ada tenggat-tenggatnya, terus kemudian ada file-file yang mendukung, kami masukkan juga ke Trello. Kemudian terdapat, siapa aja yang bertanggung jawab dalam setiap tugasnya. Nah, kemudian di sini ada milestone kunci, yaitu rencana proyek disetujui dengan deliverable dokumen rencana proyek, dokumen SRS final, dokumen SRS yang disetujui, desain sistem selesai, sistem beta siap, deployment ke server produksi, dan ada evaluasi awal sistem. Kemudian di sini ada bab selanjutnya itu ada estimasi biaya dan sumber daya, di mana totalnya itu adalah 23 juta. Itu dari perangkat keras dan perangkat lunak 8 juta, 4 juta, SDM 6 juta, biaya operasional dan pelatihan 3 juta, pemeliharaan awal 2 juta. Nah, terus di sini ada rencana alokasi sumber daya manusia, ada project manager, ada sistem analis, ada sistem designer, kemudian ada sistem developer, ada QA and maintenance specialist, dan ada project planner. Jadi pembagian tugas ini disusun agar seluruh tahapan proyek itu berjalan efektif dan bekerja sesuai keahlian. Habis itu di sini ada Raci Matrix untuk menjelaskan peran dan tanggung jawab setiap anggota tim terhadap kegiatan proyek. Nah, ini adalah Raci Matrixnya. Nah, jadi Raci Matrix ini digunakan untuk memastikan setiap anggota memahami peran dengan jelas pada setiap fase proyek. Nah, kemudian di sini ada bab kelima, manajemen risiko. Kita jelasinnya di sini saja. Jadi, manajemen risiko itu merupakan langkah dalam memastikan keberhasilan proyek, sistem informasi pengelolaan gaji dan remunerasi dosen. Nah, jadi pada tahap ini, tim berfokus untuk mengidentifikasi berbagai potensi hambatan, menganalisis tingkat kemungkinan serta dampaknya, serta merancang strategi mitigasi atau pencegahan, serta pemantauan yang tepat. Nah, kemudian ada identifikasi resiko. Jadi proses ini dilakukan agar setiap risiko dapat diantisipasi sebelum berdampak signifikan. Kemudian hasil identifikasi menjadi dasar pengambilan keputusan dalam penyusunan strategi mitigasi. Kemudian melalui identifikasi yang sistematis, tim proyek dapat meningkatkan kesiapan menghadapi ketidakpastian. Nah, jadi fokus utamanya itu mengenali risiko paling kritis yang berpotensi memengaruhi keberhasilan proyek secara keseluruhan. Nah, jadi ini ada beberapa aspek yang dianalisis. Pertama ada teknisi, ada manajerial, ada SDM, serta ada eksternal. Nah, kemudian di sini ada 3 level penilaian, yaitu level rendah, di mana resiko itu dapat diatasi tanpa menimbulkan penundaan. Ada level sedang, yaitu membutuhkan langkah mitigasi agar tidak mempengaruhi hasil proyek. Kemudian ada level tinggi, di mana levelnya dapat menghambat atau menunda penyelesaian proyek secara keseluruhan. Nah, di sini ada risiko-risiko dengan probabilitas, dampak, level, dan rencana mitigasi. Pertama ada keterlambatan, risiko keterlambatan pengumpulan dan validasi data dosen atau staf, kesalahan analisis kebutuhan akibat komunikasi kurang efektif antara tim dan stakeholder. Kemudian ketiga ada gangguan teknis pada server, basis data, jaringan. Kemudian risiko keempat ada ancaman keamanan data, yaitu kebocoran informasi gaji atau akses tidak sah. Kemudian ada risiko keterbatasan kompetensi pengguna sistem, kemudian ada perubahan kebijakan atau regulasi remunerasi universitas, dan ada risiko keterbatasan anggaran dan waktu pengerjaan proyek. Nah, di sini selain ada risiko juga ada beberapa, ada setiap risiko itu ada rencana mitigasinya atau pencegahannya. Nah, kemudian hasil identifikasi itu untuk dapat dampak menengah itu tetap perlu pengawasan, terus fokus mitigasinya itu keamanan data dan pelatihan pengguna, risiko dapat dikendalikan melalui pencegahan rutin. Kemudian
menjaga sistem tetap stabil dan mudah dioperasikan. Kemudian, ini adalah faktor penyebab dampak dan keterkaitan resiko yang nantinya lebih detailnya akan dijelaskan oleh anggota saya, yaitu Muti. Nah, di sini ada tahapan pemantauan dan evaluasi risiko, di mana pemantauan berkala mengevaluasi risiko aktif tiap fase proyek. Fokus pada risiko tinggi, ada pelaporan risiko, di mana setiap tim melaporkan potensi masalah, kemudian evaluasi efektivitas, menilai hasil mitigasi, dan melakukan penyesuaian strategi, pembaruan risk register, rapat evaluasi, dan evaluasi akhir. Kemudian ini ada hasil evaluasi continuous dan improvement-nya. Nah, jadi kita ke rencana kualitas proyek. Nah, kita presentasinya di sini aja. Rencana kualitas proyek. Nah, jadi untuk rencana kualitas itu standar acuan kualitasnya, fungsionalitas itu ada di mana setiap fitur diuji agar berfungsi sesuai kebutuhan pengguna, ada keandalan, reliability di mana sistem diharapkan memiliki uptime minimal 99%. Nah, ini tuh kayak uh, ada beberapa yang mirip kayak kebutuhan fungsional dan non fungsional. Kemudian di sini ada strategi pengujian di mana ada beberapa tahap. Kemudian di sini ada checklist kualitas. Aspek kualitas yang diujinya adalah fungsionalitas, antarmuka UI UX, keamanan, kinerja sistem, integritas data, dokumentasi, keandalan, dan kemudian pemeliharaan. Yang lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Adwika. Kemudian di sini ada metrik kualitas yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan sistem dari sisi teknis dan fungsional. Metrik ini menjadi indikator objektif terhadap performa dan efektivitas sistem. Nah, kemudian ini adalah tampilan mockup dari halaman kami, dari sistem pengelolaan gaji dan remunerasi, dosen dan staff. Ini adalah halaman dashboard. Ini adalah halaman data pegawai. Kemudian ini adalah halaman penggajian. Kemudian ada halaman remunerasi. Ada halaman slip gaji. Kemudian ada halaman laporan. Dan penutup bab terakhir. Nah, jadi berdasarkan seluruh tahapan pengembangan, dapat disimpulkan proyek sistemasi ini berhasil dirancang untuk mengatasi permasalahan pengelolaan gaji dan remunerasi yang selama ini dilakukan secara manual. Kemudian kebutuhan fungsional dan non-fungsional telah teridentifikasi dengan jelas, mencakup 10 fitur utama seperti dashboard, pengelolaan data pegawai, penggajian, remunerasi, slip gaji digital, laporan, dan sistem notifikasi. Kemudian perencanaan proyek itu telah matang, disusun oleh WBS, Gantt chart, dan Raci Matrix dengan estimasi waktu 12 minggu dan biaya 23 juta yang terbagi dalam 6 fase utama. Kemudian, manajemen resiko telah diantisipasi melalui identifikasi 7 resiko utama beserta rencana mitigasinya. Kemudian, rencana kualitas mengacu pada standar ISO IH25010 dengan strategi pengujian bertahap dan metrik kualitas yang terukur. Kemudian desain antar muka yang intuitif telah dibuat. Kemudian proyek ini itu gak hanya bermanfaat bagi Biro Umum dan Keuangan, tetapi juga bagi dosen, staf, serta pengembang dalam mendukung tata kelola keuangan yang lebih baik di lingkungan universitas. Nah, jadi untuk uh, pengembangan dan implementasi lebih lanjut, itu disarankan itu melakukan koordinasi intensif dengan stakeholder selama fase implementasi, kemudian menyelenggarakan pelatihan berkala bagi admin dan pengguna, mempersiapkan rencana cadangan untuk mengantisipasi risiko teknis dan non-teknis, melakukan evaluasi berkala, kemudian mempertimbangkan pengembangan fitur tambahan di masa mendatang, dan terakhir adalah dokumentasi seluruh proses pengembangan dan lesson learn sebagai referensi untuk proyek sistem informasi bisnis di masa depan. Baik, segitu saja dari saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.